belajar ganti fokus dengan segera. Amin. Udah dikhianati oleh orang yang saudara cintai, saudara mau apa? Kesana kemari nyanyi sakitnya hati ini? Itu nyanyian kepahitan. Siapa yang akan mendengarkan saudara? Dengar laraku, saudara tambah lara orang lain. Kan lebih baik saudara menyanyikan penebusku hidup seperti tadi. Yesus hidup, haleluya. Masalahnya mungkin tidak langsung selesai, tapi hati saudara lebih tenang. Aku membaringkan diri lalu tidur, kata Daud. Masalahnya masih ada, bahayanya masih ada, ancamannya masih ada, tapi bisa tidurnya karena dia berhasil mengucapkan kata-kata pujian. Makanya saya menyarankan, kalau saudara membaca ayat atau menyanyi, nyanyilah dengan keras sampai saudara bisa dengar sendiri. Karena waktu saudara mendengarkan kata-kata pujian itu, saudara bawah sadar saudara langsung menangkap itu dan menguatkan saudara lagi. Haleluya. Pernahkah saudara sedang menyanyikan lagu sambil kerja, tiba-tiba ada kekuatan baru, tiba-tiba saudara merasakan hadirat Allah dan saudara hanyut dalam hadirat Allah dan Tuhan berkata, oh haleluya, Tuhan baik. Masalahnya masih ada, pergumulannya masih ada, tapi ketenangan batin saudara luar biasa. Pernah? Belajarlah memuji Tuhan waktu saudara sedang diuji hidupnya. Amin. Saya suka lagu itu. Sing sabar lan mantep. Itu kalau saudara nyanyi, walaupun berbesmili nyanyinya sambil nangis, itu ada kekuatan baru. Ada kekuatan yang itu. Bapa sentuh hatiku. Lagu-lagu seperti itu saudara, luar biasa. Saya paling tidak pernah lupa lagunya Pak Niko. Yang lagu itu waktu saya susah-susahnya di pelayanan, dan lagu itu saya dengarkan. Anak saya lahir, saya tidak punya duit, dan digratiskan oleh dokter waktu itu karena memang dokter tahu. Dan saya hari itu sepanjang hari pas lagu itu terkenal, ku bersyukur sebab kau setia. Saya tidak akan pernah lupa kalau saya lihat anak saya yang pertama kok sehat lahirnya, itu karena pertolongan Tuhan. Ku bersyukur karena waktu hamil, istri saya hamil itu, anak itu saya takut kekurangan vitamin. Karena pernah tidak makan, saudara, di pelayanan karena susah sekali. Waktu istri saya ngidam mau dibelikan kepiting, saya tidak punya uang. Dan beberapa hari kami mengalami kesulitan, tapi anak saya lahir dengan selamat dan lagu itu muncul. Ku bersyukur. Lagu itu menjadi kekuatan buat saya. Sering-seringlah menyanyikan lagu pujian, bukan hanya di gereja. Semakin sering mungkin di mobil, di rumah, saya sering menyetel lagu pujian. Sementara melakukan itu, saudara-saudara, hidup ini menjadi tenang. Haleluya. Amin. Ucapkan kata-kata pujian. Pernah saudara menyanyikan sebuah lagu tiba-tiba nangis? Pernah saudara menyanyikan sebuah lagu tiba-tiba ada kemenangan yang saudara rasakan, kayak ada urapan yang datang, padahal saudara menyanyikan lagu seperti itu? Itulah sebabnya waktu memuji Tuhan di gereja, jangan asal nyanyi. Saya pernah orang nyanyi, mungkin dia tidak tahu, kata-katanya tidak diperhatikan. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke... Dia tidak sadar dia salahnya. Tuhan pimpin, saya pimpin tangan Tuhan. Dia tidak perhatikan kata-katanya. Seperti anak saya pulang sekolah minggu, Airin, waktu di Malang, dia pulang sekolah minggu, dia masih 4 tahun. Guru sekolah minggunya tidak ngisi tahun untuk guru sekolah minggu. Kalau ngajar pujian, jelaskan kata-katanya kepada anak-anak didik saudara. Jangan sampai salah. Saya kaget. Dia nyanyi, dia bilang, papaku miring, ombaknya besar. Saya perhatikan, kamu nyanyi salah, nak. Kapalku miring, bukan papaku miring. Dia tidak ngerti, kan? Kata-kata itu berasosiasi dengan apa yang ada di benak kita. Kalau kata pujian yang saudara nyanyikan berasosiasi dengan pengalaman seperti yang saudara pernah alami, lagu itu menjadi hidup. Ketika lagu itu menjadi hidup, ada kekuatan baru yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Strategi yang ketiga, menanti dengan diam. Ini agak sulit, saudara. Ketika saudara diperhadapkan dengan semua pergumulan, ada sebuah strategi yang dimiliki oleh Yeremia, ialah berdiam diri. Kita membaca Ratapan pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Ayat 28, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Berdiam diri. Sama dengan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hubungannya apa? Hubungannya apa berdiam diri di hadapan Tuhan dan kekuatan baru? Hubungannya apa, saudara? Hubungannya adalah waktu saudara berdiam diri, saudara mengizinkan Tuhan yang bekerja buat saudara. Sehingga ada istilah begini, kalau saudara menghadapi masalah, ada pilihan. Saudara membuka tangan dan Tuhan lipat tangan, atau saudara lipat tangan, Tuhan yang membuka tangan. Berdiam diri artinya kita pasrah kepada Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan, karena semua indah pada waktunya. Kita ada pilihan nih. Saudara dikhianati orang, saudara punya hak untuk ganti mengkhianati, ya kan? Saudara punya hak. Saudara disakiti orang, saudara dilecehkan, dimaki-maki seperti Yeremia, sampai diperlakukan dengan tidak baik, saudara bisa membalas, tapi itu tidak menyelesaikan. Mana lebih baik? Saudara berdiam diri dan minta pertolongan Tuhan, saudara serahkan kepada Tuhan, dan izinkanlah Tuhan yang bekerja buat saudara. Istilahnya Rasul Paulus, di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Karena kuasa Tuhan bekerja bagi kita saat kita berdiam diri. Diam diri tidak berarti kita menyerah kalah. Kita menyerah kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja buat kita jauh lebih baik dan hasilnya lebih luar biasa daripada kita yang bekerja. Belajarlah berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan catatan, diam dirinya bukan ngelamun. Sebab kalau saudara berdiam diri, saudara melamun, pikirannya mengembara ke sana kemari, itu bahaya. Berdiam diri, saudara terhubung dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang berbicara. Ini akan bagus sekali. Oleh karena itu, disiplinkanlah dalam diri saudara, waktu berdoa jangan ngomong terus. Kita ini kalau berdoa seperti membawa daftar belanja, ya kan? Baru pertama datang langsung, Bapa kami di dalam surga, ya Tuhan tolonglah ini, ya Tuhan berikan ini, Tuhan lakukan ini. Saudara-saudara, boleh salah satu doa saudara adalah isinya permintaan, tapi tidak selalu harus meminta. Belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara. Disitulah saudara mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan, kekuatan demi kekuatan. Ketika saudara mendapatkan itu, hidup saudara ada pewahyuan yang luar biasa. Pewahyuan itu yang mengubah hidup saudara dan memberikan kekuatan saudara. Pada hari saya dari Darwin. Dalam perjalanan ke Denpasar, di samping saya ada beberapa orang dari Australia. Saya tanya, ngapain? Tujuannya ke Bali mau ngapain? Meditasi. Ini dulu orang-orang Kristen, saudara-saudara. Mengapa orang-orang ini mau bermeditasi? Mereka keluar dari seluruh kesibukannya, mereka mau berdiam diri, mendapatkan pewahyuan, beryoga di Bali, saudara. Kenapa? Karena mungkin tidak diajar bagaimana bermeditasi secara Kristen, bahwa kita juga harus bermeditasi. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bersendirian dengan Tuhan. Yesus memberikan contoh kepada kita. Pagi atau malam dia bertemu bersendirian dengan Bapaknya, bersendirian dengan Tuhan. Bebaskan diri saudara dari kesibukan, berdiam diri dan dengar suara Tuhan, terhubung dengan Dia dan rasakan kuasanya. Amin. Amin. Biasakan ini saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan akan menolong saudara. Strategi yang keempat, ini yang jarang dilakukan, tapi saya minta kita melakukannya. Yeremia mengajar kita, ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, belajarlah memeriksa hati saudara. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Di dalam terjemahan The Message dibilang, let's take a good look at the way we are living and reorder. Ada kata reorder our lives under God. Ada dua hal yang dilakukan di sini.
Marilah kita melihat kembali ketika saudara sedang diuji, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi ujian demi ujian dalam hidup saudara, untuk bisa memanfaatkan apa yang terjadi, berdiam diri dan memeriksa hati saudara. Pertanyaan yang paling mudah diajukan ketika kita diuji dan menghadapi tantangan ialah why me? Mengapa saya? Mengapa saya yang mengalami ini, Tuhan? Kenapa bukan tetangga saya? Saya sudah begini, saya. Mengapa saya? Pertanyaan mengapa saya tidak banyak memberikan pembelajaran. Lebih bagus saudara bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa pelajari dari semua yang terjadi ini? Selalu ada pembelajaran. Oleh karena itu, dibilang di sini, take a good look. Periksalah hatimu. Periksa, apa ada sesuatu yang barangkali selama ini salah saudara melakukan? Apakah ada sesuatu yang selama ini bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah ada perilaku, cara berpikir kita yang melawan kebenaran firman, yang mengotori hati? Kalau iya, lakukan yang kedua. Yang kedua adalah reorder, atur kembali hidup saudara. Atur kembali hubungan saudara, atur kembali cara hidup saudara, atur kembali cara berpikir saudara. Kalau saudara ke Singapura sekarang, di airport itu ada zona repack, mengepak kembali. Karena kalau saudara bawa beban berat atau kopernya terlalu banyak, kalau sudah sampai di airport, kalau kelebihan over bagasi, biayanya mahal sekali, ya kan? Saudara mungkin punya pengalaman, biaya membayar over bagasi sama dengan biaya tiket saudara. Oleh karena itu ada zona sekarang repack, saudara mengepak kembali, mana yang bisa masuk bagasi, mana yang harus terpaksa ditinggal daripada bayar mahal. Dalam hidup ini, saudara harus belajar repack. Ujian, tantangan, pergumulan bisa menjadi saat untuk repack. Apa yang harus dibawa dalam hidup, apa yang harus ditinggal dalam hidup. Jangan sampai saudara berjalan dengan membawa beban dan saudara tidak bisa menyelesaikan perjalanan hidup saudara. Amin. Mazmur pasal 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ada satu peristiwa yang baru terjadi. Saya mau jujur dengan saudara. Saya melakukan sesuatu yang walaupun saya ada hak, tapi motivasi saya salah. Jadi begini, dalam beberapa bulan beruntun saya kecurian di rumah. Mulai dari kecurian uang, kemudian kecurian kamera, itu dua sudah ketemu siapa pelakunya. Baru sebulan lalu 2 sepeda saya dicuri orang juga. Kok beruntun itu pasti bukan kebetulan. Saya duduk diam, apa yang salah? Tuhan selidikilah akan aku. Siapa tahu ada sesuatu yang salah. Saya berdoa, salah apa saya di hadapan Tuhan? Tidak ada salahnya saudara mengajukan itu. Karena mungkin memang ada sesuatu yang harus ditata kembali. Tiba-tiba Tuhan kasih, ini saya, kamu salah di sini. Jadi saya ke Jakarta, berangkat naik Lion, pulang naik Garuda. Waktu saya berangkat sampai di Jakarta, roda koper saya itu hilang. Saya klaim, ya kan? Saya klaim supaya diganti. Pulangnya naik Garuda, sampai Garuda, satunya hilang lagi. Saya klaim lagi. Saya punya hak untuk mengklaim dua-duanya karena memang hilang, saudara. Tapi Tuhan mengatakan tujuanmu untuk dapat 2. Kamu kehilangan 1, mau dapat 2, salah motivasinya. Saya bertobat. Saya salah. Walaupun saya punya hak, saya salah. Saudara-saudara, ketika kita peka, ketika kita jujur, saat untuk mengevaluasi hati dan kita mengakui dengan rendah hati, saya salah, Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Cerita terakhir dari Yeremia, setelah semua umatnya pulang dari Babil, satu-satu, saudara membaca sejarahnya, satu-satu yang dulu menolak, satu-satu yang dulu tidak mau mendengar, satu-satu mulai minta nasihat kepada Yeremia. Akhirnya setelah 40 tahun Tuhan memulihkan. Saudara-saudara, ingat 4 ini. Ketika saudara diizinkan menghadapi tantangan, ujian, bertubi-tubi, pergumulan yang datang silih berganti, ingat 4 hal ini. Yang pertama,
Remember, ingat. Yang kedua, ucapkan. Yang ketiga, menanti di hadapan Tuhan dengan diam. Yang keempat, memeriksa hati. Jangan lupa, saudara, renungkan firman ini pulang dari tempat ini. Ini hal yang strategi hidup yang luar biasa yang Tuhan akan menolong kita sekalian. Amin. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, tapi kalau melihat trennya awal tahun ini, negara ini sedang diuji dengan berbagai macam musibah. Mungkin Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk 4 hal ini, supaya kita bisa akhirnya dipulihkan dan bertahan menghadapi setiap ujian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami percaya kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kebenaran membawa pewahyuan, dan pewahyuan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, dengan rendah hati kami datang kepadamu. Selidikilah akan hati kami, periksalah hati kami, motivasi hidup kami. Kalau ada bagian-bagian yang perlu kami perbaiki, kami perbaharui, biarlah kami dengan rendah hati melakukannya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.